saya sulit menemukan kata-kata perpisahan untuk sahabat saya Erwin. Tapi saya tidak ingin berlarut dalam kesedihan dan duka yang panjang. Saya kira mari kita kenang masa-masa yang menyenangkan bersama Erwin. Saya selalu menyebut Erwin itu si bungsu karena dia anggota GGT paling muda. Seingat saya dia masuk Medco di umur 22 tahun. Seingat saya umur segitu saya masih berkutat mengulang-ulang pelajaran di kampus. Banyak yang nggak lulus. Erwin yang saya kenal baik sebagai teman atau atasan sangat berbeda lah dengan teman seangkatan yang sebagian besar ngeselin, nyebelin lah. Erwin sangat berbeda. Intonasi bicaranya itu sangat lembut, murah senyum, dan selalu mengerjakan pekerjaan dengan tanggung jawab. Dia sangat baik, jarang mengeluh. Tidak pernah saya mendapatkan dia memperlihatkan emosi yang meledak, apalagi nyinyir. Pokoknya Erwin beda lah, 180 derajat sama saya. Jadi mungkin harus jadi cermin. Suatu saat nanti saya pun juga mau dikenang sebaik Erwin. Ramah dan juga seorang leader yang pemerhati kepada rekan-rekan maupun lingkungan kerja di sekitarnya. Bagi saya almarhum adalah sahabat yang saleh, baik, kalem, cool, dan tidak neko-neko. Orang yang sama seperti 20 tahun lalu saya kenal saat kami kuliah. Orang yang sederhana, yang sabar, yang tidak pemarah, yang tenang. Pembawaannya sangat tenang, jarang sekali beliau marah ataupun mengeluh. Dia anak yang sangat berbakti pada orang tuanya. Sangat baik sekali sebagai teman, sebagai partner kerja, sebagai teman main, gak pernah marah, ramah banget, supel, rame dan easy going. Dia itu juga orang yang menghidupkan suasana. Jadi kalau ada dia, kita itu seru, itu rame. Kalem lah, kalem. Orang terkalem yang kalem tapi juga bisa menenangkan orang. Lucu orangnya, lucu, periang. Beliau teh nyunda pisan ya. Saya ngerasa kayak punya kakak yang bisa diajak ngomong Sunda gitu waktu itu. Karena tiap dia ngomong tuh selalu tidak luput dari kata teh, ini mah gitu, neng gitu. Terus sabar juga dan selalu siap untuk ngebantu kita dalam pekerjaan gitu, terutama dalam pekerjaan. Dan rasanya nggak ada hal yang jelek dari Ewing yang saya bisa lihat, dan saya yakin teman-teman semuanya, teman dekat Ewing, teman-teman kantor, teman mainnya juga pasti akan bilang hal yang sama. Pasti akan selalu merasa hal-hal yang baik yang selalu dialami selama bergaul dengan beliau, rahimahullah. Kebanyakan dari kita kan suka ngemil, kecuali Ibu Joan tentunya. Beberapa hari sekali, para OA biasanya ngider, menawarkan dagangan. Hampir semuanya berupa keripik, gorengan. Tapi cemilan yang dibeli oleh Erwin ini agak berbeda dengan kami. Dia selalu membeli wafer, baik rasa keju ataupun coklat. Saya tanya, kok cemilanmu bukan keripik ya Win? Itu kan wafer kesukaan anak-anak. Erwin bilangnya begini, biarin aja mbak, saya suka, enak sih. Dulu waktu saya kecil kan cemilannya belum ada yang seperti ini. Erwin biasanya setelah makan siang di kantin, dia langsung balik ke kantor. Wah lumayan ya mbak, masih ada waktu setengah jam nih, saya bisa tidur siang katanya. Karena Yusi belum ngantor, Erwin bisa menyulap bawah meja panjang ruang tempat kita bekerja itu menjadi tempat istirahat yang nyaman. 2 kursi disusun, terus ditutup pakai jaket, dan kemudian dia ngambil sajadah untuk dijadikan alas tidurnya. Terkadang Pak Ferianto lewat kubikel kami, dengar sih dia pasti ada yang mendengkur, tapi pura-pura dia nggak tahu, hanya say hello saja ke saya. Biasanya setelah bangun, Erwin tanya, bagaimana mbak? Tadi saya dengkurnya ganggu nggak gitu. Selain di kantor juga sering ketemu, soalnya di Bapor Bowling kita main sepulang kantor di Jaya Ancol Bowling biasanya. Nah kalau yang belum tahu, Kang Ewing tuh jago main bowlingnya loh.
teh orangnya tuh lucu, bodoh. Terutama waktu Palembang field trip ada cerita ya, ada aja hal yang bikin kita ketawa gitu. Ketemu bocah-bocah yang lagi bubuligiran gitu di pinggir sungai, foto bareng, foto kejepit batu lah, lucu-lucu deh pokoknya. Ternyata tingkahnya tuh ada yang bikin kita ketawa selalu. Orangnya fotogenik, cool, keren kalau jadi objek foto. Saking kita klopnya, tinggal bilang aja, Wing, ayo. Biasanya tuh kalau Ramadan saat kajian di Suhana tuh biasanya saya sama Ewing sama teman-teman yang lain tuh biasanya kita cari tempat udah tertentu tuh di pojok kanan paling belakang. Jadi kita suka rebutan tempat, cari tempat yang bisa nyender ke tembok gitu. Paling berkesan sama Ewing itu dan sakral sekali ketika kami sama-sama pergi haji ke wukuf itu. Kalau nggak salah saya pernah bilang ke Ewing, jangan lupa cuy banyak-banyak doa untuk minta dicepetin dapat jodoh gitu. Terus Ewing jawab, insya Allah Ji, katanya kayak gitu. Nah itu dia kata-kata Ji, panggilan Ji itu sampai sekarang itulah panggilan terakhir atau panggilan Ewing ke saya gitu. Dia selalu panggil saya dengan Ji. Dan tentunya teman ngopi yang baik, tak pernah terlewatkan kalau sudah urusan ngopi. Setiap ada kesempatan selalu kita sempat untuk ngopi. Almarhum adalah teman ngopi terbaik. Entah dimanapun kita ketemu selalu ngopi heula euy. Gawean mah kege moal beak-beak, kege bisa digawekeun deui. Kata-kata yang paling diingat mungkin lebih di status WA ya. Alhamdulillah ala kulli hal, jadi pengingat untuk kita semua gitu, kalau kita tuh harus bersyukur atas setiap keadaan yang menimpa. Dan misalnya AA pulang duluan, itu pasti lewat kupikal saya. Terus dia kan yang Neng, pulang dulu atuh, istirahat dulu, jangan terlalu capek, keluarga dulu atuh, gitu cenah gue bilang. Yang akan bikin kita kehilangan teman-teman lain juga, mungkin kawan makan siang, kawan ngopi kehilangan adalah ajakan dahar heula bro, ayo ngopi yuk. Kita akan selalu merindukan ajakan-ajakan itu. Saya banyak belajar dari beliau, terutama di jiwa optimisnya. Beliau bilang kita ini eksplorasi, jadi harus lebih optimis dong. Saat dia sedang sakit di rumah sakit, saya pernah mengirimkan WA mengucapkan doa. Saya lupa hari apa, tapi yang dia reply itu bukan kalimat, tapi wajah emoji tertawa. Itu menunjukkan bahwa dia masih optimis, bahwa dia bisa sembuh, dan dalam saat kondisi tantangan pun dia tetap mencoba untuk tetap ceria, seperti yang dia lakukan sehari-hari saat di kantor atau bergaul dengan kami. Dari diskusi saya terakhir sama almarhum ya, sekitar 1 minggu lebih lah sebelum almarhum nggak ada itu, almarhum bilang bahwa umur itu nggak ada yang tahu gitu ya, itu rahasia Allah. Kita nggak pernah tahu orang yang rajin mengingatkan protokol COVID ternyata meninggalkan kita duluan gitu dalam waktu yang tiba-tiba, dan ternyata termasuk salah satunya adalah almarhum gitu. Ya semoga ini jadi pelajaran buat kita agar kita tetap selalu menjaga kesehatan dan selalu berdoa memohon kepada Allah untuk meminta perlindungan. Ileuleyan Kang Ewing, saya kehilangan sahabat, teman, dan juga teman ngopi. Semoga husnul khotimah. Semoga semua hal yang kita kenang sebagai kebaikan Erwin, kesederhanaan, sikap baik, murah senyum, dan semua jasa Erwin kepada eksplorasi menjadi catatan amal ibadah. Saya bersaksi, mana budak keluarga Erwin, selamat jalan. Ada beberapa kenangan yang mungkin kami akan tetap ingat, dan kami doakan agar Erwin diterima di sisi Tuhan. God bless untuk Erwin dan keluarga. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Mungkin Erwin saat ini juga sedang bersama Dana berdiskusi tentang prospek yang akan dibuat tahun depan. Salam kangen dari kami semua ya Wing. Diterima semua amal ibadahnya, diampuni semua kesalahannya,
dihindarkan dari siksa kubur, ditempatkan di tempat terbaik di surganya Allah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Selamat jalan sahabatku.